الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام واجعله من أركان الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه السادات الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم هذا إلى يوم الزحام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekalian pada bulan Ramadan tahun ini Allah telah mengizinkan kita untuk menambah keimanan, yakni melaksanakan rukun Islam yang keempat, puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat hidup lebih sempurna sesuai dengan aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwariskan kepada para utusan, kemudian diwariskan kepada para ulama, yakni Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Para pemirsa hormati, sebelum melanjutkan dan sebelum saya memulai apa yang akan dibahas pada malam hari ini, mari kita bersama mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengharapkan barokahnya para ulama, para wali-walinya Allah yang mana beliau telah menerbitkan kitab ini sebagai landasan hidup kita ke depan untuk menuju kehidupan yang sempurna. Para pemirsa yang saya hormati, mari kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengharapkan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan barokahnya para wali-walinya Allah yang telah menyusun kitab ini sebagai landasan hidup kita sekalian. Ila hadratin Nabi al-Mustafa bi syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صل إلى العلماء الصالحين، ثم صل إلى ثم صل إلى الملائكة المقربين، ثم صل من السماء إن الله حديث مليان ما كان الله الياس سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عثمان عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم صل إلى صدره إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم صل إلى مسجد العلماء، ثم صل إلى هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صل على هدينا يا الله ببركة علماء ثم بقدر الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد خليل بن عبد الله بن أسرار
ثم نصلي إلى مؤسسنا العامة شمس العارفين ثم نصلي إلى مشاعري ثم نصلي إلى حسب الله ثم نصلي إلى مؤسسنا في بلد إندونيسيا ونصلي إلى مندوريا البنكلاني وفي الله المهوم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amma ba'du, para pemirsa saya hormati, wabil khusus seluruh rekanan pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Tanah Merah yang telah berhasil mewujudkan suatu wadah, yakni karomah kajian di bulan Ramadan An-Nahdiyah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu ke depan untuk membuka lebar-lebar sebagaimana para ustadz mempunyai keahlian membaca kitab serta membahas hukum ke depan. Dan terima kasih juga kepada kru dari sahabat Ibnu semuanya yang telah sudi dan ikhlas untuk lancarnya acara ini. Mudah-mudahan perjuangan ke depan Allah memberi kecerahan dan kesuksesan dengan mengharapkan barokahnya para ulama. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, untuk memenuhi serta melengkapi apa dari keinginan dari seluruh rekanan pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya di acara karomah ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan harapan bagaimana ibadah kita ke depan ini bisa lebih sempurna daripada kehidupan yang lalu, utamanya di bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini akan membawa kecerahan serta menambah tekad perjuangan kita dalam meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan apa yang telah disampaikan para ulama, yakni betapa besarnya pahala di bulan Ramadan ini di saat 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mulai dari awal kita berpuasa dengan melengkapi apa yang telah disusun oleh para muassis Nahdlatul Ulama, disusun oleh pengarang kitab, dan seluruh penyampaian materi mudah-mudahan dapat terekam di batin kita dan dapat kita laksanakan di kehidupan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, yang pertama saya akan menyampaikan betapa pentingnya pilar-pilar kehidupan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai langkah kita ke depan, yaitu tegaknya dunia, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 4 hal. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi'arba'ati asya'a awwaluha bi'ilmil ulama. Jadi tegaknya dunia adalah dengan 4 hal ini. Yang pertama, betapa pentingnya kita ini menghargai serta menjalankan ilmunya para ulama. Itu pintu yang pertama. Ulama adalah penerus dari perjuangan yang dialirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat dan kepada seluruh utusan.
kita ta'zimi dan kita laksanakan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah wasani bi'adlil umara, yakni dengan keadilan para penguasa, khususnya pemerintah di negara kita ini. Setelah kita patuh kepada para ulama, mari kita patuh kepada para penguasa, yakni pemerintah. Selagi pemerintah ini tidak berseberangan dengan para ulama, mari kita dukung beliau, para ulama dan para penguasa, yakni pemerintah. Karena tanpa keduanya ini, perjalanan hidup di dunia ini, maka akan gonjang-ganjing, kita tidak akan seimbang, tidak balan dalam melaksanakan kehidupan, perjuangan, khususnya di bidang agama. Karena ulama adalah penerobos jalan perjuangan menuju akhirat. Pemerintah ini yang mengawal bagaimana perjalanan ilmunya ulama ini aman. Jadi pemerintah dan ulama ini harus berdampingan, berjalan bersama, saling memperingati dan saling menegur sapa bagaimana perjuangan ini bisa sukses, dan khususnya negara kita ini untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga adalah wasalitsu bisakhawatil aghniya. Yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya. Jadi kehidupan pemerintahan, kehidupan agama, kehidupan keduanya ini tanpa dukungan dari orang-orang kaya, maka perjalanan hidup ini tidak akan semulus yang kita harapkan. Karena betapapun perjuangan perlu pembiayaan, perlu modal, perlu pengorbanan. Nah, pengorbanan di sini dapat disalurkan lewat dua jalan tadi, lewat umara dan lewat ulama. Ulama menuju ke akhirat, umara juga menuju ke akhirat. Semuanya berjalan. Keduanya ini dalam satu tujuan. Mudah-mudahan perjuangan kita Nahdlatul Ulama dengan para umara kita dukung bersama-sama untuk dapatnya tercapai menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman sejahtera, amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat adalah warabi'u bid'awatil fuqara. Nah, yang nomor 4 adalah dengan doa orang-orang fakir. Nah, keempat ini betul paling bawah, tapi sangat menentukan. Karena keikhlasannya, karena ketekadannya, karena perjuangannya. Yang mana orang fakir ini pedomannya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau ini hanya bermodalkan tekad, takut kepada Allah, takut kepada utusan. Dan kebanyakan orang fakir ini memang betul-betul berpedoman kepada resepnya para ulama. Sebagian besar. Oleh karena itu 4 komponen ini mari kita pantau bersama-sama, mari kita jaga bersama-sama agar keempat ini dapat sama-sama menuju tujuan yang satu, yakni perjuangan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan memakai resepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi fakannama anfaqah mithla uhudin min adh-dhahabil ahmari fi sabilillah ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham atas orang yang mencari ilmu, maka seolah-olah dia
telah menginfakkan sebesar Uhud emas merah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seperti itu besarnya. Jadi kalau kita memberi pembiayaan kepada perjuangan agama Allah, bukan besar kecilnya, tapi kita dapat meringankan beban para pejuang, bagaimana tercapainya para ulama dan dalam menggiring kehidupan umat ini menuju ridhonya Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana kita ini dapat rukun, mari kita bela beliau, para ulama dan para umara. Karena beliau tidak mungkin berjalan untuk memperjuangkan dirinya pribadi. Tentunya memperjuangkan bagaimana negara ini dapat aman dan dikawal dengan ilmunya para ulama. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keikhlasan. Semua tadi itu langkah kita, pedoman kita, langkah kita, seluruh perjuangan kita tanpa didasari dengan keikhlasan, ini insya Allah tidak akan berhasil untuk menuju ke akhirat. Oleh karena itu, mari kita renung bersama-sama. Apa ikhlas itu? Apakah ikhlas kita ini cuma membantu dengan permodalan, dengan pembiayaan? Itu bisa. Apa kita ikhlas dengan membantu tenaga dan tekad dan lain sebagainya? Itu juga bisa. Oleh karena itu, mari keikhlasan ini kita jalani bersama-sama. Kita saling memperingati, kita saling tegur sapa, bagaimana jalan keikhlasan ini bisa tercapai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Sadaqallahul azim. Kata Allah, barang siapa menghendaki kesenangan dunia dengan amalnya, maka kata Allah, Allah akan memenuhinya di dunia apa yang dikehendaki bagi keinginannya itu, dalam perjuangan, dalam apapun. Tapi ingat, dia itu oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Keadaannya sangat hina dan terusir atau jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesenangannya dunia. Tujuannya adalah keberhasilan di dunia. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra tadi dengan firman-Nya, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kesenangan di akhirat dengan pahala amalnya tadi itu, maka dengan sepenuh hati melakukannya secara ikhlas, berdasarkan hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka itulah orang yang usahanya diterima, amalnya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari dalam perjuangan kita ke depan ini kita berangkat dengan penuh keikhlasan. Kita jangan membedakan besar kecilnya, membedakan sedikit banyaknya, mari. Karena semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi pijakan kita untuk melangkah ke depan. Mari kita berjalan bersama. Masalah rintangan pasti ada. Tanpa rintangan tidak akan berhasil. Yang penting kita kompak.
ulama taruh di depan. Kemudian kita dihantar oleh para umara, kita ikuti apa yang telah diberikan kepada kita semua untuk menuju tujuan yang sukses dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita membahas yang pertama firman-Nya Allah Al-Isra tadi itu, di sini Allah juga menambahkan di surat An-Nisa ayat 142, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahwasanya orang-orang munafik itu menipu Allah dan dia pandai membalasnya. Ketika salat mereka malas melakukannya. Dan dia itu akan beramal tentunya bukan karena Allah, hanya demi manusia. Tujuan utamanya ingin dipuji dan lain sebagainya. Maka mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Karena dia merasa berhasil sendiri. Ini usaha saya, ini kekuatan saya. Dia menyampingkan Allah. Padahal semua itu adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini dan kebetulan 10 akhir bulan Ramadan, mari kita sucikan batin kita. Kita banyak tafakur kepada Allah. Kita ikuti jalan-jalan telah diatur oleh para ulama dan diatur oleh para umara agar kita menjadi pejuang yang aman dan sukses dan handal dalam mengawal perjuangan kehidupan yang penuh dengan ridhonya Allah sesuai dengan aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya masalah ikhlas ini saya tambah sedikit. Sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah Ta'ala lahum yawma yujazil ibada bi'a'malihim idhabu ila allazina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khaira. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menerangkan masalah syirik kecil. Syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian, kata Rasulullah kepada sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, syirik kecil adalah riya. Besok di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Itu kata Rasulullah SAW. Jadi disuruh cari amalnya kemana. Carilah manusia yang untuk hidup di dunia. Kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Oleh karena itu, mintalah kepada pahala itu. Mintalah kepada mereka itu. Apa niatnya? Kalau ingin dipuji pemerintah, ya minta kepada pemerintah. Minta dipuji oleh para ulama, minta kepada ulama. Maka syirik itu adalah pekerjaan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hati-hati. Syirik kecil memang, tapi dapat membakar amalia-amalia kita, pahala-pahala kita yang telah
kita susun sedikit demi sedikit. Kita tabung sedikit demi sedikit. Kita susun bagaimana kita jadi orang yang berhasil. Bagaimana kita bisa jadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin terkecil, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di kampung. Kecil memang. Tapi kalau sudah dicampuri dengan riya, dengan sombong, dengan tidak ikhlas, na'udzubillah min dzalik. Semuanya tidak bisa diharap kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita sadari bersama bahwa riya ini adalah sesuatu yang mudah kita kerjakan dan sangat besar akibatnya menyangkut keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Yang pertama, bagaimana puasa kita ini dapat berbuah kelak di akhirat. Dapat memberi ketenangan kehidupan kita di sisa-sisa umur kita ini. Dapat lebih sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Sesuai dengan tujuan kita. Bagaimana kita hidup damai, sejahtera, dan berhasil dengan kehidupan yang aman. Tanpa gangguan apa-apa. Dan akhirnya kita insya Allah akan mengakhiri kehidupan kita dengan keselamatan, dengan kenikmatan, dan kelak di akhirat insya Allah kita akan menuai apa hasilnya yang telah kita perjuangkan bersama tentang kehidupan yang sesuai dengan aturan para ulama. Sebelum saya mengakhiri bahasan ini, saya akan menambahkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ushril akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ushrul awakhir fi Ramadana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ushral awakhirah min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul semangat dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan ibadahnya di 10 malam akhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa Rasulullah kok sangat semangat di 10 akhir di bulan Ramadan ini? Disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, 10 hari yang akhir itu di bulan Ramadan itu dengan meningkatkan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah juga sedekah-sedekah. Untuk apa? Untuk keberhasilan harapan-harapan di akhir bulan Ramadan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni amaliyah-amaliyah. Semakin besar harapan kita, maka semakin besar juga halangan, rintangan yang kita hadapi. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak iktikaf di 10 hari di akhir setiap bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, maka dilanjutkan oleh istri beliau. Nah, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umatnya? Apa kita tidak malu kepada Rasulullah? Kehidupan kita lebih sempurna. Kehidupan kita lebih sukses. Apa-apa sudah lengkap semua. Beda dengan zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serba pas-pasan. Itulah Rasulullah. Mari kita contoh bagaimana kita dapat meningkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Dan kebetulan malam ini insya-Allah dapat kita niati batin kita. Mari di malam 21 ini, karena Allah akan membangun kita, akan memberi bangunan kita di akhirat, di surga, yakni bangunan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di malam 21 ini Allah akan memberi bangunan yang sangat indah kepada kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada pesan, yakni an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana akhiru lailatin min ramadana laqadis samawati wal ard wal malaikatu musibatan di ummati Muhammadin alaihi salam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatun hiya? Qala alaihi salatu wassalam dhahabu ramadana fa inna ad-da'awati fihi mustajabatun was-sadaqatu maqbulatun wal hasanatu mudha'afatun wal 'adzabu madfu'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam yang terakhir di bulan Ramadan, yakni apabila telah masuk di 10 hari terakhir ini, maka langit dan bumi beserta seluruh para malaikat semuanya menangis karena musibah yang menimpa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, musibah apa itu Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, yakni dengan berakhirnya bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan itu seluruh doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sedekah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kebaikan dilipat gandakan seluruh pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siksa-siksa itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi semua menangis dengan berakhirnya bulan Ramadan. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita harap mudah-mudahan kita ini yang pertama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kita juga diakui oleh para ulama, agar kita bersama-sama berbondong-bondong menuju keridhaan Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju ampunan Allah adalah kita pasrah kepada Allah.
kita bukan minta surga, tapi minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah apa yang kita inginkan Allah akan meridhai, Allah akan memberi. Dan kita insya-Allah akan bersama Rasulullah Muhammad SAW kelak di akhirat beserta para ulama. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kami menyampaikan ini adalah niat tiada lain adalah untuk memenuhi dan sebagai penyemangat dari kegiatan Nahdlatul Ulama. Karena kita harapkan bagaimana sahabatnya Rasulullah, kita mengharapkan barokahnya para ulama. Apa kemampuan kita? Tidak ada. Hanya kita punya tenaga, kemampuan itu saja. Harta, Masya Allah. Apalagi ilmu. Oleh karena itu, dengan keikhlasan, mari kita berniat junjung tinggi ilmunya para ulama. Dan kita genggam erat-erat bagaimana tali keamanan para ulama dan tali keamanan dari para penguasa, yakni pemerintah, para umara. Kalau keduanya kita pegang kanan kiri, tangan kanan kita pegang aturan para ulama, tangan kiri kita pegang perjuangan para umara, maka kita berjalan ke depan dengan sukses, dengan aman menuju tujuan yang diridhai oleh Allah sesuai dengan keinginan kita bersama. Akan kita aman dalam mengalami kehidupan ini dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya meskipun sedikit, utamanya menjadi ampunan Allah, menjadi berkurangnya dosa-dosa kita, dan bisa membuka harapan kita untuk mendapat rezeki Lailatul Qadar. Saya lupa tadi untuk membahas Lailatul Qadar. Mari kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat rezeki Lailatul Qadar dengan dikawal oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dikawal dengan ilmunya para ulama. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya dan salahnya, khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit dapat bermanfaat, utamanya kepada saya sendiri, sekeluarga dan anak keturunan kita, dan bisa menjadi penguat kepada perjuangan kita ke depan mengikuti aturan para ulama. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir ahwalana wa hassin a'malana wa khallisna min al-faqri wad-dhulli wa asimna min al-bala' wal-waba' wat-ta'un wa min syurril a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bis-su'. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami'il umur diniyah والدنيوية واحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى حسن الحال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.